Bayangkan, ada seekor burung lebih kecil dari ibu jari manusia. Beratnya lebih ringan dari koin receh, tapi jantungnya berdetak lebih dari 1000 kali per menit. Ini bukan hewan hasil rekayasa laboratorium. Ini nyata, dan hari ini, kita akan membahas burung paling kecil, paling ekstrem, dan paling tidak masuk akal di dunia. Namanya, kolibri lebah. Pertama, mari kita bahas ukurannya. Seberapa kecil sih kolibri lebah ini? Burung ini, yang punya nama ilmiah Melisuga helenae, memegang rekor sebagai burung terkecil di planet bumi. Panjang tubuhnya dari ujung paruh sampai ujung ekor hanya sekitar 5-6 cm. Beratnya cuma sekitar 1,6-2 gram saja. Biar lebih gampang membayangkannya, berat ini lebih ringan dari koin Rp1.000 yang biasa ada di kantong kita. Kalau kamu letakkan di sebelah korek api batangan, ukuran mereka hampir sama. Kalau dia kebetulan mampir dan bertengger di ujung jari kamu, mungkin kamu bahkan tidak akan sadar kalau itu seekor burung. Kamu mungkin akan mengiranya sebagai serangga besar, seperti lebah atau kumbang. Ukurannya yang sangat kecil inilah yang membuatnya mendapatkan nama kolibri lebah. Dari kejauhan, gerakannya yang cepat dan ukurannya yang mungil memang sangat mirip lebah. Hal yang membuat kolibri lebah semakin spesial adalah habitatnya yang sangat terbatas. Burung super mungil ini adalah hewan endemik, yang artinya dia hanya bisa ditemukan di satu tempat di seluruh dunia. Kuba, betul, hanya di negara kepulauan Kuba. Mereka tidak ada di Asia, tidak ada di Eropa, dan tentu saja tidak ada di Indonesia. Kolibri lebah sangat bergantung pada hutan dan taman di Kuba yang penuh dengan bunga sebagai sumber makanannya. Ini juga berarti kelangsungan hidup spesies ini berada di ujung tanduk. Kalau habitat kecil mereka di Kuba itu rusak, misalnya karena penebangan hutan atau perubahan iklim, maka habislah spesies ini dari muka bumi selamanya. Inilah kenapa kolibri lebah masuk dalam kategori hewan yang sangat rentan punah. Menurut Daftar Konservasi Internasional, keberadaannya benar-benar bergantung pada seberapa baik kita menjaga satu-satunya rumah yang mereka miliki. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin melongo, dan mungkin paling tidak masuk akal tentang kolibri lebah. Jantungnya, jantung burung ini bisa dibilang sebagai jantung paling overwork di seluruh kerajaan hewan. Saat terbang, jantung kolibri lebah berdetak dengan kecepatan luar biasa, antara 1000 hingga 1200 kali per menit. Sebagai perbandingan, jantung manusia normal saat beristirahat hanya berdetak sekitar 60-100 kali per menit. Bahkan seorang atlet lari cepat kelas dunia saat sedang berlari sprint pun, detak jantungnya paling hanya mencapai sekitar 180 kali per menit. Artinya, dalam 1 detik kita bernapas, jantung kolibri lebah bisa berdetak hingga 20 kali. Ini adalah sebuah keajaiban biologis. Kalau manusia punya detak jantung secepat ini, tubuh kita tidak akan bisa bertahan, bahkan hanya untuk 10 menit. Mesin biologis dalam tubuh sekecil ini bekerja pada tingkat yang jauh melampaui batas kemampuan kita. Kecepatan ekstrem ini tidak hanya terjadi pada jantungnya, tapi juga pada sayapnya. Kolibri lebah punya kemampuan terbang yang luar biasa, hampir mirip seperti helikopter atau drone canggih. Burung ini bisa terbang diam di satu tempat dengan stabil, melesat maju dengan kecepatan tinggi, terbang mundur, bahkan terbang menyamping ke kiri dan ke kanan. Semua manuver akrobatik ini bisa terjadi karena satu hal. Sayapnya mengepak dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Sayapnya bisa mengepak sebanyak 80 hingga 100 kali per detik. Ya, kamu tidak salah dengar. Itu per detik, bukan per menit. Gerakan super cepat ini menciptakan suara dengungan khas yang menjadi asal-usul nama hummingbird atau burung kolibri. Jika kita melihatnya dalam rekaman video slow motion, kita baru bisa melihat betapa kompleks dan indahnya gerakan sayap yang memungkinkan mereka menari di udara. Tentu saja, punya mesin tubuh yang bekerja sekeras itu butuh bahan bakar yang sangat banyak. Inilah yang membuat kolibri lebah hidup dalam mode bertahan hidup tanpa henti. Karena metabolismenya yang super ekstrem, kolibri lebah harus makan hampir terus-menerus untuk mengisi ulang energinya. Makanan utamanya adalah nektar bunga yang kaya akan gula. Seberapa sering dia makan? Kolibri lebah bisa mengunjungi bunga dan makan
setiap 10 hingga 15 menit sekali sepanjang hari. Dalam satu hari, dia bisa mengonsumsi nektar dengan total berat melebihi berat tubuhnya sendiri. Ini seperti manusia makan makanan seberat 70 kg dalam sehari. Kalau dia terlambat makan sedikit saja, cadangan energinya akan langsung anjlok drastis, dan dia bisa mati karena kelelahan. Jadi, setiap hari bagi kolibri lebah adalah perlombaan melawan waktu untuk mencari makan demi bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara makhluk se-ekstrem ini bertahan hidup saat malam tiba, ketika tidak ada bunga yang bisa dihisap nektarnya? Disinilah bagian paling canggih dari mekanisme bertahan hidupnya muncul. Saat malam hari, atau saat cuaca sangat dingin, kolibri lebah masuk ke dalam sebuah kondisi yang disebut torpor. Torpor ini mirip seperti mode hibernasi singkat. Selama torpor, suhu tubuhnya akan turun drastis dari suhu normal sekitar 40 derajat Celcius menjadi mendekati suhu udara di sekitarnya. Detak jantungnya yang tadinya lebih dari 1000 kali per menit melambat drastis menjadi hanya sekitar 50-180 kali per menit. Tujuannya adalah untuk menghemat energi sebanyak mungkin. Ini bisa diibaratkan seperti laptop yang masuk ke mode sleep, atau smartphone yang mengaktifkan mode penghemat baterai ekstrem. Tanpa kemampuan torpor ini, kolibri lebah tidak akan pernah punya cukup energi untuk selamat melewati malam sampai pagi datang. Dengan semua keunikannya, kolibri lebah bukan hanya sekadar makhluk mungil yang lucu dan cantik untuk dilihat. Dia punya peran yang sangat penting dalam ekosistemnya. Sebagai pemakan nektar, kolibri lebah adalah penyerbuk alami yang sangat efektif bagi bunga-bunga kecil yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh serangga atau burung lain yang lebih besar. Saat dia berpindah dari satu bunga ke bunga lain, serbuk sari akan menempel di paruh dan kepalanya, lalu membawanya ke bunga berikutnya, membantu proses reproduksi tanaman. Dengan kata lain, burung sekecil ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa dia, beberapa jenis tanaman mungkin tidak bisa berkembang biak dan akhirnya akan punah. Ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk terkecil sekalipun bisa punya dampak yang sangat besar bagi alam. Sayangnya, sama seperti banyak hewan liar lainnya, ancaman terbesar bagi kolibri lebah adalah kita, manusia. Aktivitas seperti deforestasi atau penebangan hutan untuk lahan pertanian dan perkotaan membuat habitat mereka semakin sempit. Perubahan iklim juga mengganggu siklus mekarnya bangga-bangga liar yang menjadi sumber makanan utama mereka. Ketika bunga-bunga ini hilang, kolibri lebah pun kehilangan sumber kehidupannya. Kalau satu spesies sekecil dan seunik ini sampai hilang dari muka bumi, itu adalah sebuah pertanda yang sangat jelas bahwa alam kita sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit. Pada akhirnya, kolibri lebah mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Ukuran kecil tidak pernah menentukan dampak yang besar. Makhluk sekecil ini punya mesin biologis paling ekstrem di dunia. Hidup di batas kemampuan fisik tubuhnya setiap hari, tapi tetap memegang peran yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan di sekitarnya. Kisahnya adalah pengingat bahwa setiap makhluk hidup, tidak peduli seberapa kecil ukurannya, punya nilai dan peran yang tak tergantikan di planet ini. Kalau kamu baru tahu fakta luar biasa ini dan merasa takjub seperti saya, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini karena masih banyak sekali fakta unik dan menakjubkan di dunia ini yang lebih gila dari yang pernah kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.